Shalom, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat. Memang saat ini kita tidak berkumpul bersama di suatu tempat, tetapi kita ada dalam kebersamaan. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang. Dia ada bagi kita yang rindu bersamanya dan bersekutu dengan yang lain. Mari kita mulai ibadah ini dengan penghayatan bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian dari PKJ 13, bait yang pertama. Berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Saudaraku, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa, dalam keterbatasan saat ini membuat kami menjadi sadar betapa rapuhnya manusia. Dalam kerapuhan inilah kami datang kepadamu, dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami rindu mengingat akan segala kebaikan-Mu dalam melewati persoalan dan pergumulan. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Ajarlah kami lewat sabda firman-Mu, supaya kami semakin dimampukan untuk dapat bersaksi tentang karya-karya-Mu yang luar biasa itu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Saudara, mari bersama-sama kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Sekalipun kami tidak bersama di dalam satu ruang, tetapi kami bersama, bersehati datang kepadamu. Kami datang mohon pengampunan-Mu ya Bapa, atas apa yang sudah kami lakukan, kami katakan, dan kami pikirkan. Ampunilah kami ya Bapa. Dan kini pribadi lepas pribadi akan datang mohon pengampunan-Mu. Dengarkanlah pengakuan pribadi kami ini Bapa. Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami. Amin. Saudara, karena kasih-Nya, Ia memberikan anugerah kepada kita. Karena itu, mari kita berdiri, kita terima berita anugerah dari Tuhan. Sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Syukur kepada Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur di tengah merebaknya virus Corona COVID-19, kami kembali boleh dikuatkan dengan firman Tuhan. Karena itu kami mohon Roh Kudus mampukan kami ketika kami membaca, mendengarkan uraian dari sabda-Mu itu, kami dimampukan untuk mengerti akan cinta kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab yang terambil dari Yohanes 9 ayat 1 hingga yang ke-41. Yohanes 9 ayat 1 hingga yang ke-41. Pendeta Leri
akan menyampaikan renungan bagi kita semua. Iya, saudaraku, memberitakan karya Tuhan. Saudara, hidup manusia sangatlah dinamis, sehingga banyak peristiwa yang harus dialami. Dari sekian banyak peristiwa, tentu ada yang bisa menjadi bahan untuk diceritakan, sebagai bagian untuk merenungkan akan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Melalui bacaan di Minggu Prapaskah keempat, yang terambil dari Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai yang ke-41 ini, serta dihubungkan dengan peristiwa yang belakangan ini, membuat banyak kita menjadi panik, cemas, takut, sehingga beberapa bagian belahan dunia mencoba untuk membatasi diri dengan istilah lockdown. Tentu itu semua karena virus yang bernama Corona. Maka di pagi hari ini saya mencoba menyampaikan pesan Tuhan lewat hambanya yang tidak jadi datang karena melayani, karena memang ditiadakannya kebaktian minggu di tengah-tengah gereja kita, yaitu Bapak Catasio Suhono dari GKI Karangsaru, Semarang. Ia mengatakan, apa itu Corona? Istilah yang juga bisa kita kaitkan kalau kita merenungkan di dalam Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Huruf C dan O yang pertama, apa yang bisa kita renungkan? Cobalah lihat sisi baiknya. Kita mau fokus di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kisah penyembuhan yang dialami oleh seorang buta yang sejak lahir ini, yaitu Bartemius, membongkar pemahaman yang seringkali menjadi sudut pandang yang dimiliki oleh kebanyakan orang, termasuk juga oleh para murid, bahwa penderitaan sakit selalu dikaitkan dengan perbuatan dosa yang dilakukannya atau keluarganya. Justru jawaban Yesus memberikan paradigma baru. Biasanya ketika ada penderitaan, maka orang akan sibuk mencari dan menghakimi siapa yang salah dan siapa yang berdosa. Lihat, Yesus justru berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Artinya saudara, ada kebaikan Allah yang akan dinyatakan lewat penderitaan yang terjadi. Untuk itulah hal yang pertama yang menjadi pesan firman Tuhan di dalam Minggu Prapaskah keempat ini adalah, janganlah cepat untuk mencari siapa yang salah dan menghakimi yang lain, tetapi cobalah melihat sisi baiknya dari semua yang terjadi. Huruf yang kedua yaitu R dan O, yaitu robohkanlah rasa takutmu. Kita bisa fokus kepada ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Saat manusia dimenangkan akan penderitaan karena karya Tuhan, seringkali manusia sangat senang menerimanya, tetapi tidak berani untuk menyaksikannya. Sebab kebanyakan orang lebih memilih untuk melihat segala sesuatu dengan nalar dan bisa terjawabkan secara logika. Bukankah segala sesuatu di dalam hidup ini tidak selamanya logika itu bisa menjawab semuanya? Saat Tuhan berkarya kepada anak yang buta ini sejak lahir, dan orang tuanya ditanya, ada sebuah ketakutan untuk mengungkapkannya. Sebab pada saat itu Yesus dianggap sebagai penyesat dan pemberontak bagi kalangan Yahudi. Apalagi peristiwa itu terjadi pada hari Sabat. Seakan apa yang dilakukan oleh Yesus melanggar aturan tradisi Taurat. Disinilah nampak cara Allah berbeda dengan cara manusia menyikapi sebuah aturan. Bagi Allah yang lebih didepankan adalah kasih dan penyelamatan, tetapi bagi manusia adalah ketetapan yang harus ditegakkan. Hal kedua yang diajarkan pada kita saat kita mengalami pertolongan Tuhan, janganlah pernah takut untuk mempersaksikan bagi orang lain. Walaupun ada yang tidak senang dan merasa terganggu, lihatlah, ada orang-orang yang sungguh dikuatkan lewat peristiwa yang engkau alami. Selama Tuhan ingin berkarya lewat hidupmu, teruslah maju, Tuhan akan selalu besertamu. Robohkanlah rasa takutmu, karena Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Dan huruf yang terakhir adalah N dan A, yaitu nama Yesuslah solusinya.
Fokus pada ayat yang ke-31 sampai 33 dan ayat 35 sampai 38. Saat manusia terdesak dan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangisi segala kerapuhan yang terjadi saat ini. Nama Yesus telah menjadi solusi bagi kita. Tentu orang yang buta sejak lahir ini tidak pernah membayangkan Kristus lewat dan datang untuk menyembuhkannya. Hanya karena kepedulian Kristus kepada mereka yang berdosa dan membuat mereka melihat kuasanya. Hal ketiga yang menjadi pesan bagi kita adalah di saat semua hal dicoba dan seakan tertutup rapat dan tidak mendapat jalan keluar bagi persoalan hidup kita, kita perlu merendahkan hati dan menyembah, serta percaya bahwa Allah berkarya lewat nama Yesus menjadikan jawabannya. Sebab Kristus datang untuk membebaskan kita dari kuasa dosa yang merapuhkan kita dan membuat kita selalu ada dalam ketakutan dan penderitaan. Saat Tuhan Yesus hadir, maka semua akan menjadi tenang dan dipulihkan. Saudaraku, marilah kita bersama dalam menghadapi situasi yang menekan karena virus corona ini. Lewat firman Tuhan, kita tetap berani untuk memberitakan karyanya. Lewat refleksi Minggu Prapaskah yang keempat ini, yaitu cobalah lihat sisi baiknya dari apapun yang terjadi. Yang kedua, robohkanlah rasa takutmu bersama Tuhan yang lebih besar dari semuanya itu. Dan nama Yesuslah solusinya agar kita dipulihkan dan dimenangkan atas penderitaan hidup ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus mengasihi kita selalu. Saudara, mari sekarang kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat. Bapa, di tengah peristiwa yang terjadi pada saat ini, biarlah kami terus boleh tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dan makin mengandalkan Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi dokter, perawat, apoteker, pegawai rumah sakit yang boleh melayani pasien-pasien yang sakit. Tuhan, tolonglah mereka. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan hikmat. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, terutama yang sudah terjangkit maupun yang terindikasi terkena virus corona COVID-19 itu. Ya Tuhan, tolonglah agar mereka pun boleh mendapatkan kesembuhan. Dan kami berdoa Tuhan, bagi setiap kami sebagai gereja Tuhan dimanapun kami berada. Mantapkan langkah kami, gandeng tangan kami dalam menyusuri setiap liku kehidupan yang ada saat ini. Pegang tangan kami ketika saat ini kami harus berjalan dalam lembah yang kelam. Kami harus berjalan dalam kekhawatiran. Kami harus berjalan dalam tanda tanya. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami mampu menjadi mercusuar kasih bagi orang lain, sehingga kami mampu menghadirkan damai sejahtera bagi orang lain, sehingga sebagai gereja kami mampu menghadirkan hal yang melegakan, juga hal yang menyenangkan bagi orang lain. Kami juga berdoa biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat kepada setiap kami, agar kami dapat menjaga kesehatan kami, agar kami dapat melakukan usaha yang terbaik yang dapat kami lakukan untuk mendukung proses dari pengurangan penyebaran virus corona COVID-19 ini. Kami menyerahkan kesehatan kami, keluarga kami ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Saat ini juga Bapa, biarlah setiap kami
di tengah-tengah keluarga. Walaupun kami tidak bersama-sama di dalam gedung gereja, tetapi kami boleh melihat semuanya di dalam kebaikan Tuhan. Ada saat di mana Tuhan boleh mewujudkan persekutuan di tengah-tengah keluarga kami, agar kami boleh merasakan lewat setiap penderitaan, Tuhan boleh mengangkat kami, menolong kami, memenangkan kami, agar kami boleh mendapatkan sungguh-sungguh suatu kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kelemahan yang terjadi. Karena itu kami mau memandang kepada Tuhan Yesus yang menjadi solusi bagi kami. Untuk kami tidak takut, tetapi kami boleh diberikan kemenangan. Dan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah ya Bapa segala pokok doa syafaat kami, yang kami bawa hanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Datang jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Mari berdiri, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.